wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai Unida Statistik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adian Fakultas. Saya Umi Ratna. Saya Audia Tiara. Materi yang pertama adalah hukum acidivis. Yang kedua adalah hukum Pascal. Yang ketiga adalah Unida Statistik. Selamat menyaksikan video kami. Yang pertama adalah hukum Archimedes. Silakan menyimak video berikut ini. Hukum Archimedes ditemukan oleh seorang ilmuwan Yunani bernama Archimedes. Bunyi dari hukum yaitu Hukum ini menyatakan bahwa sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapat gaya ke atas yang sama besarnya dengan berat zat cair yang dipindahkan. terdapat 3 kemungkinan posisi benda di dalam air. Yang pertama, tenggelam. Yang kedua, melayang. Yang ketiga, terapung. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung gaya apung yaitu Fa sama dengan rho Gf dengan keterangan Fa adalah tekanan Archimedes, rho massa jenis, G gravitasi, V volume benda tercelup. Menurut prinsip Archimedes, besarnya gaya tekan ke atas sama dengan berat benda yang dipindahkan. Jika suatu sistem dalam keadaan seimbang, maka dapat dirumuskan Fa sama dengan B. Alat-alat yang memakai prinsip hukum Archimedes ada hidrometer, kapal selam, kran otomatis pada penampung air. Bahan-bahan yang digunakan pada praktikum kali ini ada: siapkan 3 gelas air, 3 butir telur, sendok, dan juga garam. Pertama, masukkan telur ke dalam air tawar. Di sini terlihat posisi telur yang tenggelam. Mengapa ya telur yang dimasukkan ke dalam air tawar tenggelam? Alasannya adalah massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air, dan gaya berat telur lebih besar dari gaya apungnya. Kedua, masukkan garam ke dalam air kurang lebih 1 sendok makan. Lalu aduk. Masukkan telurnya. Terlihat posisi telur melayang. Hal ini terjadi karena penambahan garam dapat membuat massa jenis air meningkat. Dengan pemberian kadar garam yang tepat, massa jenis air sama dengan massa jenis telur, serta gaya berat telur sama dengan gaya apungnya. Yang ketiga, kita akan membuat telur terap. Caranya adalah tambahkan lebih banyak garam dari yang tadi, bisa 2-3 sendok garam. Semakin banyak pemberian garam, membuat massa jenis air semakin besar. Juga gaya apung telur semakin besar pula, sehingga telur dapat terapung. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemberian garam dapat mempengaruhi massa jenis air, yaitu dapat membuat massa jenis air meningkat sehingga benda yang ada di dalam larutan tersebut dapat terapung ataupun melayang. Contoh soal, terdapat telur yang tercelup seluruhnya dalam minyak. Bila berat telur 50 gram, tentukan berat telur dalam air yang memiliki massa jenis 1000 kg per meter kubik. Berapakah gaya angkat yang dialami balok dengan gravitasi 10 Newton per kilogram? Diketahui volume balok 10 cm kubik. Kita jadikan ke meter kubik, jadinya 10 pangkat min 6 meter kubik. Gravitasinya 10 Newton per kilogram. Massa jenis air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Ditanya Fa sama dengan rho Gf, maka 1000 kg per meter kubik dikali 10 Newton per kilogram dikali 10 pangkat min 6 meter kubik memperoleh hasil 0,01 Newton. Kesimpulannya, setiap benda yang dicelupkan ke dalam zat cair memiliki gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang berpindah karena benda tersebut. Volume zat cair yang berpindah sama dengan volume benda yang tercelup. Yang kedua adalah hukum Pascal. Silakan menyimak video berikut ini. Hukum Pascal dicetus oleh ilmuwan asal Prancis bernama Blaise. Bunyi dari hukum Pascal, apabila tekanan eksternal diberikan pada sistem tertutup, tekanan pada setiap titik pada zat cair tersebut akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Pengertian hukum Pascal, tekanan yang diberikan terhadap suatu cairan di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata dan tidak bertambah atau berkurang. Untuk prinsipnya, yaitu memberi dengan gaya yang kecil lalu mendapatkan gaya yang lebih besar. Dapat didapatkan rumus umum hukum Pascal sebagai berikut. Rumus umum hukum Pascal, P sama dengan F per A, dengan F adalah gaya dan A adalah luas penampang. Jika pada penampang dengan luas A1 diberi gaya dorong F1, maka akan dihasilkan tekanan P. Tekanan P tersebut diteruskan ke segala arah dengan sama besar, termasuk ke luas penampang A2. Pada penampang A2 muncul gaya angkat F2. Alat-alat yang memakai prinsip hukum Pascal ada dongkrak hidrolik, rem hidrolik, dan pompa hidrolik. Siapkan alat dan bahan.
Timbangkan 3 buah galon, 3 baking soda yang bermassa berbeda, sendok, cuka, dan 3 botol air minum. Masukkan baking soda ke dalam corong secara bertahap. Masukkan air cuka ke dalam botol secara bertahap dengan ukuran air cuka berbeda-beda. Pasangkan balon yang sudah diberi baking soda dengan massa yang berbeda-beda di tutup botol. Setelah itu balon diangkat agar sudah bulat sampai dengan cuka. Tapi mending kerjaan berubah. Contoh soal, luas penampang dongkrak hidrolik masing-masing 0,04 meter persegi dan 0,10 meter persegi. Jika gaya masukan 5 Newton, maka gaya keluaran maksimum adalah diketahui A1 sama dengan 0,04 meter persegi, A2 0,10 meter persegi, F1 sama dengan 5 Newton. Ditanya besar gaya penampang yaitu F2, maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2, maka diperoleh F2 sama dengan 12,5 Newton. Kesimpulannya, pada percobaan ini asam asetat yaitu cuka merupakan asam lemah dan dapat bereaksi dengan garam karbonat. Baking soda dan cuka bereaksi menghasilkan gas karbon dioksida yang dapat membuat balon meniup sendiri karena balon terisi dengan karbon dioksida. Reaksi yang terjadi antara campuran cuka dan baking soda adalah reaksi endoterm. Yang ketiga adalah kapilaritas fluida statis. Selamat menyaksikan. Kapilaritas adalah gejala naik turunnya permukaan fluida dalam pipa sempit atau kapiler. Dalam peristiwa kapilaritas, kita dapat menghitung naik atau turunnya permukaan fluida menggunakan rumus berikut. Rumus kapilaritas adalah H sama dengan 2 dikali tegangan permukaan cos theta per rho GR, dengan H adalah naik atau turunnya permukaan fluida, theta adalah sudut kontak, rho adalah massa jenis fluida, R adalah jari-jari pipa kapiler, dan G adalah percepatan gravitasi. Tegangan permukaan pada rumus tersebut maksudnya adalah gaya yang bekerja pada tiap satuan panjang bidang permukaan fluida. Gaya ini timbul karena adanya gaya tarik-menarik molekul fluida sehingga pada permukaan seolah menimbulkan lapisan tipis yang mempunyai kecenderungan menyusut pada luasan permukaan. Itulah yang menyebabkan tetesan air akan terbentuk bulatan saat jatuh di udara. Sedangkan sudut kontak yang dimaksud dalam rumus tersebut bisa kita peroleh dengan mengukur sudut yang dibentuk antara perpanjangan meniskus dengan dinding wadahnya. Meniskus sendiri merupakan bentuk yang seolah melengkung pada fluida yang dipengaruhi oleh sudut kontak. Ada dua macam meniskus, yaitu cekung dan cembung. Mekanisme kapilaritas. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa saat terjadi meniskus cekung, permukaan fluida dalam pipa kapiler akan naik. Sebaliknya, saat terjadi meniskus cembung, permukaan fluida dalam pipa kapiler akan turun. Meniskus cekung terjadi pada air yang berada dalam wadah kaca, karena air memiliki gaya adesi lebih besar atau kuat dibandingkan gaya kohesinya. Sebaliknya, meniskus cembung terjadi pada raksa yang berada pada wadah kaca, karena raksa memiliki gaya kohesi lebih besar dibanding gaya adesinya. Kohesi dan adesi. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis, sedangkan adesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang berbeda jenis. Siapkan alat dan bahan. 4 buah cup, 2 buah cup terisi air dan 2 buah cup tidak terisi air, 2 berwarna tisu. Siapkan air cup yang sudah terisi dan kosong, susun secara selang-seling. Memasukkan pewarna makanan ke gelas yang berisi air.
Aduk hingga merata. Masukkan tisu sebagai jembatan antara cup satu dengan cup yang lainnya. Amati apa yang terjadi. Air yang berjalan disebabkan karena adanya proses kapilaritas. Contoh soal, suatu tabung berdiameter 0,4 cm. Jika dimasukkan ke dalam air secara vertikal, sudut kontaknya 60 derajat. Jika tegangan permukaan air adalah 0,5 Newton per meter, maka tentukanlah kenaikan air di dalam tabung. Pada persoalan kali ini, kita dapat menggunakan persamaan H sama dengan 2Y cos theta per rho GR. Mulanya, pada percobaan ini, air berwarna merah dan air berwarna hijau akan meresap melalui celah-celah sempit pada tisu, hingga akhirnya menetes pada gelas yang berada di tengah. Hal ini merupakan contoh dari kapilaritas atau disebut dengan gaya kapiler.